Kembali lagi di pendalaman ajaran bersama dengan saya dan tentunya hari ini nggak sendirian seperti biasa. Kita akan belajar bersama dalam episode kali ini bersama dengan Pendeta Rahmat Zakaria atau kita biasa panggilnya Kak Yuda. Halo Kak. Ya, halo Sam. Gimana Masih capek kabar? aku. Hah? Enggak, capek sih enggak. Luar biasa ya, stamina prima. Harus, yang penting Dari itu luar kota langsung ya. langsung Luar harus biasa. olahraga, yang penting tuh rajin olahraga. Tuh Ini. aman. Olahraganya jangan karambol ya. Ya, itu jari tok tuh. Jari tok. Dempal dirijine dempal jari-jari. Oke. Hari ini kita Ya. akan belajar sebuah tema yang cukup menarik sebenarnya, yaitu apakah gereja hanya untuk yang selamat. Wow. Bukan untuk orang-orang bernama Selamat, Heeh. tapi untuk yang selamat tuh bener apa enggak gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Mari Ya. kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar Tuhan dalam pendalaman ajaran. Biar Engkau yang pimpin, Engkau yang pakai kami Tuhan, urapi kami untuk dapat bersama-sama menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke Kak, kalau bilang ngomongin tentang gereja hanya untuk orang selamat, biasanya itu kan orang kan ngomongnya ini adalah rumahnya orang percaya kayak gitu kan. Persekutuan orang-orang percaya jadi sebuah gereja gitu kan. Nah tapi sebenarnya kalau ada omongan juga bahwa ya Tuhan datang untuk orang berdosa kan gitu. Belum tentu semua orang nih ketemu maksudnya dari dua hal yang berbeda ini sebenarnya gitu. Kan kalau orang yang ngomong konservatif banget kan jadi digaris banget nih. Ini untuk khusus kumpulan orang percaya. Kalau kamu belum percaya nggak boleh kumpul kan gitu. Ya. Gimana itu Kak? Ya, kita berarti menurut saya lebih baik kita omongin yang paling basic itu konsep tentang gereja ya. Jadi prinsip gereja apalah, karena itu aspek pengajaran tentang gereja ya. Memang lebih baik kita kembali ke pemahaman GKI tentang gereja gitu. Jadi saya diworo-woro temanya, jadi saya siapin Tata gereja, ya. tata laksana. Nah itu konsep gereja atau biasa disebut eklesiologi itu ada di Mukadimah. Di Mukadimahnya itu saya cuplik beberapa bagian aja ya. Mukadimah misalnya gini, di alinea kedua, secara universal gereja bersumber pada Allah yang menyatakan anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan di dalam dan sepanjang sejarah. Nah, anugerah Allah tersebut dikerjakan secara menyeluruh dan meliputi segala sesuatu menurut kepemenuhan kerajaannya. Dalam anugerahnya itu, Allah menghimpun umatnya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, yaitu gereja. Jadi di bagian ini dikatakan dalam anugerahnya itu Allah menghimpun umatnya. Nah, ketika kolek ngumpulin itu, otomatis sebenarnya Allah menjadikan gereja menjadi sebuah komunitas. Nah, karena terkumpul maka dia menjadi berbeda dengan yang tidak dikumpulkan atau belum dikumpulkan itu. Itu kan logikanya begitu. Mungkin kalau merujuk pada ayat itu kita bisa ingat 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamatnya rajani, bangsa yang kudus, yang dipanggil Allah dari kegelapan menuju terangnya. Nah, ketika proses kata eklesia sendiri, gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia. Eklesia berasal dari dua kata sebenarnya, ek dan kaleo. Jadi dipanggil keluar itu tadi berdasarkan. Nah, otomatis kan gereja sebenarnya memang pada pengertian ini gereja menjadi eksklusif karena berbeda dengan dunia ini. Kalau ingat Tuhan Yesus juga pernah ngomongan,
kamu berada di dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Jadi memang gereja berbeda dengan dunia. Nah, perbedaan ini mau tidak mau memang menyiratkan pengertian eksklusif. Jadi spesial. Nah, tapi apakah eksklusivitas ini kemudian bisa ditarik menjadi apakah gereja hanya untuk orang-orang yang sudah dibaptis atau sudah selamat gitu ya, sudah diselamatkan, atau khusus orang-orang yang percaya pada Kristus? Menurut saya mungkin kita perlu melihat aspek yang lain dari gereja kalau ngomongin itu. Contoh gini deh ya, kalau antara ditarik garis tegas antara yang percaya dan yang tidak percaya, mungkin sebenarnya kan pembedaannya nggak bisa seperti itu juga, karena di antara yang percaya dan tidak percaya itu ada yang ragu-ragu juga gitu kan ya. Jadi nggak bisa tarik garis tegas gini. Nah, mungkin saya mau nyorotin semua aspek ini lah. Saya nyorotin yang ragu-ragu aja ya, yang di tengah itu, yang di garis abu-abu. Apakah berarti dia nggak boleh ada di dalam gereja, nggak boleh berada di dalam persekutuan itu? Gitu. Nah, kalau ngomongin itu, mungkin kita perlu ingat para murid Tuhan Yesus juga kali ya. Nggak semua percaya loh. Maksudnya dalam arti, ya Yudas Iskariot nggak usah diomong ya. Tapi kan ada juga yang ragu. Gitu. Udah hidup bersama tuh, belajar bersama pagi siang malam gitu kan ya. Tapi ada Thomas yang pada akhirnya juga masih ragu gitu. Ini bener nggak ya Yesus bangkit? Padahal Tuhan Yesus juga sudah ngajarin itu gitu. Jadi apakah gereja kemudian gara-gara hakikatnya sebagai orang yang dipanggil keluar itu kemudian menjadi eksklusif? Menurut saya ya enggak juga. Gitu. Gereja tidak boleh menutup diri. Nah, dalam hal ini mungkin gini, Bro. Kita perlu membedakan nih ya. Gereja itu sebagai being dan doing gitu. Nah, jadi ketika gereja dipanggil keluar dari gelap, orang-orang percaya itu ya, eklesia dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib, itu saya katakan dia adalah being gereja itu seperti itu. Nah, sebagai being ya eksklusif, dalam arti ya memang berbeda dari dunia. Tetapi kalau ngomong bahwa gereja itu dipanggil bukan sekedar sebagai being kan, being yang real, yang hidup, ya dia tidak lepas dari doing. Gitu. Nah, di dalam doing, atau mungkin juga bisa disamakan konsepnya dengan misi gereja gitu. Itu doing. Nah, gereja hadir itu sebagai garam dunia. Betul. Jadi ya nggak bisa eksklusif. Weh, kita beda bro, sorry. Gitu ya. Ya, berarti kalau gereja menjadi seperti itu, menjadi eksklusif, ya gereja tidak bisa mengerjakan karya misi Allah ini. Gitu. Mungkin kalau dianalogikan namanya Tuhan memanggil gitu kan. Tuh orangnya tuh dipanggilnya dari jauh sana, apa dari dekat. Maka habis itu dia kan masih jalan, masih pada proses jalan kan gitu kan. Kan kalau misalnya dia jauh di kegelapan tapi di ujung sana gitu kan, dipanggil Tuhan Yesus manggil, sini. Nah, dia kan ada proses untuk datang jalan ke sini kan, proses selama hidup dia untuk terus memperbaiki diri. Oh enggak. Itu atau kalau pokoknya begitu percaya langsung. Ya, jadi konsepnya kalau orang sudah dipanggil masuk ke dalam sebagai tubuh Kristus ya, langsung begitu percaya tubuh Kristus langsung masuk otomatis masuk. Berarti intinya adalah di percayanya dulu, itu garis pertama, dia langsung masuk. Perkara habis itu misalnya, karena kan kalau kita ngomong oke, aku sudah percaya Yesus, tapi misalnya dalam proses hidupnya dia masih berdosa juga gitu kan. Oh iya, sebagai orang berdosa dia tidak otomatis
menjadi orang yang kebal terhadap dosa. Mm-mm. Nah, itu disebut proses pengudusan, santifikasi. Oke. Gitu. Tapi itu mungkin di topik yang lain. Soalnya Nah, kadang itu kita kan ngelihatnya misal itu jatuhnya ke judgmentalnya kita sendiri ya. Jadi ketika ada orang di dalam komunitas kita kayak oh masih berdosa, itu ada juga orang-orang yang langsung wah nggak bisa, kamu tuh harus bertobat, kamu tuh belum beneran percaya, langsung dijudge kayak gitu tuh loh. Terus kalau orangnya misalnya ya nggak mau, emang aku masih gini kan gitu, atau aku masih prosesku mau gimana gitu. Nah itu ada beberapa orang yang benar-benar keras kayak ya udah kamu nggak bisa gereja di sini gitu. Ya kalau sampai seperti itu ya menurut saya sih misi gereja tidak seperti itu ya. Gereja hadir itu bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ya, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Ya. Ketika kita ngomongin gereja adalah kumpulan orang percaya, dia menjadi orang percaya itu kan berarti orang yang sudah diampuni dosanya. Betul. Nah, ketika orang diampuni dosanya, yang seharusnya terjadi adalah dia memiliki penghayatan yang lebih dalam tentang anugerah, tentang kasih karunia Allah. Dan penghayatan itu pada akhirnya mewujud pada ya landasan perilakunya, landasan mindsetnya itu adalah anugerah. Ingat enggak Matius 18 tentang orang yang punya utang. Nah, ketika orang itu utangnya dihapus, maka seharusnya yang terjadi adalah ya dia menghapus utangnya orang lain. Itu kan utangnya dia berapa M itu ya, 6.000 talenta kalau tidak salah ya, 6.000 talenta. Lalu perbandingannya dengan masa dia sudah diampuni, dihapus utangnya 6.000 talenta, dia oprek-oprek itu yang 100 dinar yang nggak ada sepersekiannya itu 0,00 sekian gitu. Nah, jadi salah satu logika yang muncul dari perumpamaan itu adalah harusnya kalau kamu sudah terima anugerah, ya anugerah itu menjadi paradigmamu, POV-mu itu kayak gitu. Sehingga satu, ketika melihat diri, kan kamu tidak langsung menjadi orang yang suci kebal terhadap dosa. Kamu masih bergumul dengan dosa. Nah, ketika menghayati anugerah Allah itu pada akhirnya ya kamu lebih bisa tetap memiliki pengharapan. Jadi jatuh bangun dari dosa atau di dalam dosa, ya oke, tapi aku terus berjuang. Itu konsep santifikasi itu atau konsep pengudusan itu kayak gitu. Itu secara intern. Nah, seharusnya kalau kamu sendiri kayak gitu, kamu tidak alergi dong terhadap orang berdosa. Oke, sehingga kita bisa lebih terbuka ketika orang yang kita tahu nih, oh ini penjahat misalnya, maling nih maling, datang ke gereja, kita lebih bisa, oh ya ini ngelihatnya adalah oh dia lagi bertobat kan gitu. Dia lagi bertobat, OTW bertobat gitu ya. Dan kan kita juga perlu menolong dia untuk mengalami proses pertobatan yang baik. Gitu. Ya kan? Jadi kalau bisa dibilang apakah gereja dan tempat-tempat orang yang selamat adalah karena jadi wadah untuk semua mau berproses ketika mereka mau percaya dengan Yesus sebagai juru selamat itu maka langsung otomatis ditarik di dalam perjalanannya akan berbagai macam proses gitu kan. Ada proses yang macam-macam. Nah itu secara intern. Nah kalau tadi saya katakan tentang doing berarti misi gereja itu bagaimana gereja baik secara institusi maupun pribadi ya harus reach out. Harus menjangkau atau mungkin kalau tidak dimengerti secara aktif begitu paling tidak harus membuka diri. Sehingga orang yang berdosa yang bergumul dengan dosanya itu ya tetap bisa masuk. Gitu. Sehingga dalam pengertian ini gereja tidak boleh menjadi yang eksklusif. Gereja harus inklusif, membuka diri begitu. Kalau dalam konteksnya GKI ya, GKI itu kan terkenal kalau di orang-orang nih yang non Kristen mau masuk Kristen misalnya, mostly kan karena pernikahan biasanya seringnya kan itu.
aku mau masuk Kristen nih, biar ya aku mau ikut percaya Yesus, aku sudah kebaktian beberapa kali, terus aku mau percaya Yesus. Tapi ribet di GKI nih kalau mau masuk nih. Karena harus katekisasi panjang gitu kan, dan 6 bulan kalau di kita gitu kan ya. Sedangkan gereja lain ya ndak ada, just tinggal datang, ada waktu kapan nih baptisan, oke tanggal segini, ya wis daftar masuk, baptis dar selesai Kristen langsung. Padahal kan kalau ngomong percaya Yesus, dia masih belum pindah agama pun secara formal ya. Tapi dia percaya Yesus kan bisa aja. Iya bisa. Dia belum ngurus nih, tiba-tiba di hari itu entah datang apa Tuhan menjamah, terus dia, ya Tuhan aku percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi kan proses kan masih belum dia urus kan pasti kan. Tapi kenapa kok GKI jadi membuat itu kesannya jadi ribet, dan itu kan apa ya, yang sudah stigma di masyarakat bahwa kalau mau masuk di GKI ini ya, gerejanya ribet. Kalau bagi saya loh ya, bagi saya kalau sampai punya stigma kayak gitu ya bagus dong gitu. Dan harusnya kalau kamu mau jadi Kristen kemudian ketemu dengan orang GKI yang menjelaskan lalu ada kesan ribet, harusnya di situ bangga. Kok bisa? Iya dong. Berarti GKI itu serius mau membimbing kamu untuk memahami apa artinya percaya Yesus gitu loh. Nggak sembarangan. Jadi kan berarti prosesnya ada orang mau percaya Yesus, ya toh? Percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu disuruh ikut proses ini itu, katekisasi 6 bulan. Harusnya menurut tata gereja 9 bulan. Ya katakanlah 6 bulan gitu. Nah, itu kan justru itu menunjukkan keseriusan GKI untuk membimbing kemauanmu itu loh, memfollow up kemauanmu. Kamu mau percaya Yesus, oke, ayo tak bimbing supaya bisa punya keyakinan, kepercayaan, keimanan yang benar. Gitu. Loh kalau masuk gereja, kamu mau percaya Yesus, oke, ayo baptis apa? Loh, kamu dibaptis dengan pemahaman yang seperti apa? Nah disitulah menurut saya harusnya justru bangga. Kayak sama misalnya ya, aku pengen belajar soal syuting nih. Ya apa sih gimana sih cara syuting itu? Lalu aku ketemu dengan orang gitu. Ketemu dengan orang, wes gampang, ini kamera pegangan gitu. Terus nanti baru diajari belakangan. Nanti diajarin belakangan. Ya kejedot-jedot salah-salah ya hasilnya. Misalnya cara menata ruangnya ya, ruang atas, samping dan sebagainya. Nah, bandingkan dengan kalau ketemu, kalau kamu pengen belajar syuting, ya pegang jadi kameramen, wis datang aku Samuel. Diajari dulu baru pegang. Diajarin, gini loh. Lah kalau kemudian saya ketemu orang kayak, ya thanks God loh. Gitu loh. Karena ya, kan ada gitu. Gereja lain kan juga yang baptis dulu, habis itu baru kelas. Iya, lah ternyata setelah baptis lalu kelas, loh kok gini? Aku nggak mau. Ini bukan yang aku maksud ini. Lah ya apa? Gitu kan. Jadi amburadul, kayak agama itu dibuat mainan jadi nih. Gitu. Jadi sebenarnya secara GKI sebenarnya kita open. Cuman karena sebagai proses open itu tadi adalah kami mempersiapkan sebaik mungkin. Jadi konteksnya bukan kayak bikin nggak boleh kita mau mempersulit orang yang mau percaya Yesus, itu enggak. Enggak, sama sekali enggak. Tapi membekali gitu ya. Karena kan kesan itu kan yang kesan ribet, angel ini nggak bisa cepet apa kayak gitu-gitu, harus gini, mesti gini, susah. Aku percaya udah percaya kok, kan seringnya omongan kan kayak gitu kan. Nanti percaya dia nggak tahu apa yang dia percaya. Ya. Karena kadang itu yang jadi pertanyaan, apakah memang eksklusivitasnya itu tadi itu loh. Mungkin garis di mana inklusif eksklusifnya itu yang orang nggak semuanya bisa memahami gitu. Iya, mungkin gimana ya? Jadi kalau apakah orang yang percaya Kristus eksklusif? Iya, karena dia
dipanggil keluar dari dalam gelap itu menjadi berbeda. Itu eksklusif toh, karena berbeda gitu. Tetapi di dalam keberbedaannya itu dia itu dipanggil untuk juga membuka diri. Dipanggil untuk mengasihi dunia ini. Maksudnya dunia mengasihi sesama gitu. Nah itu panggilan Allah. Jadi secara eksklusif dipanggil, tapi dipanggil yang eksklusif itu supaya kamu jadi inklusif. Itu jadi menjalankan misi gereja gitu ya. Iya. Nah terus kadang kan yang jadi persoalan itu kan pertanyaan tema ini itu banyak muncul. Itu kan apakah gereja hanya untuk orang yang selamat? Itu kan munculnya tuh dari orang yang berdosa biasanya. Maksudnya yang habis bikin dosa, dia tahu dia salah, habis itu malu untuk ke gereja, kayak takut untuk ke gereja gitu ya. Itu karena enggak, itu tempatnya orang suci-suci itu di situ gitu. Salah bro. Nah ya kan biasanya kan gitu, karena dia takut merasa habis bikin salah, terus jadi nggak berani datang karena itu tempatnya orang suci. Mungkin juga karena ya judgement tadi itu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang karena ini orang kan ini kumpulan orang yang beda. Ketika ada beda, ini anggaplah ini dunia besar gitu ya. Mereka kan berbeda, lebih kecil gitu ya. Terutama misal di sini gitu ya. Ada satu orang nih dari luar yang masuk di dalam komunitas ini. Yang beda tuh jadi si satu ini kan. Oh ya, yang jadi kelihatan beda karena ini kan homogen yang lain kan. Ini jadi si satu ini yang jadi kelihatan beda dan semua mata tertuju padanya kan. Gitu. Iya sih. Gimana? Ya memang realitanya ya seperti itu ya. Cuman gini, itu bagian dari pergumulan bagaimana kita memandang orang yang berbeda. Itu kecenderungan banyak orang ya ketika ketemu dengan sesuatu yang berbeda, kayak orang yang saltum gitu aja ya. Kita ada party lalu ada orang saltum ya, kita bisa lihatin atas bawah. Zaman dulu gereja ada satu cewek pakai you can see langsung semua noleh dan ngerasani kan gitu. Padahal di gereja lain semua kayak gitu. Iya. Nah, saya lebih mengkategorikan itu show culture gitu jadinya. Memang ada slack antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Dan itu sebenarnya terjadi dalam banyak aspek ya. Termasuk saya ingat dulu kakak tingkat saya tuh cerita. Saya dulu mengalami pelayanan membentuk vokal grup, main gitar di gereja, setelah itu dipanggil penatua, dipanggil majelis. Gak boleh tuh gitar dimainkan di gereja, bisa kayak gitu. Itu tahun berapa, tahun 70-an kali. Ya selalu gitu kan ya. Nah itu ya bentuk lain dari culture sih. Memang harus diakui ada perbedaan budaya. Gitu. Jadi orang-orang yang berada di dalam gereja memang secara otomatis ya namanya dia juga bergumul. Sebenarnya kan orang yang di dalam gereja itu tadi saya nyeletuk itu salah bro, itu maksudnya gereja tempatnya orang suci. Enggak. Kalau kamu suci udah jangan di gereja, bahkan jangan di dunia ini dah. Langsung berangkat aja. Ya karena akan tercemar dah ya. Ya lebih tepatnya menurut saya gereja itu adalah tempat orang berdosa yang berjuang untuk menghayati anugerah Allah itu. Gitu. Jadi kita yang ada di dalam gereja harusnya menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Yang membedakan mungkin adalah bagaimana kedalaman penghayatan kita akan anugerah Allah. Nah, karena itu kalau ada orang yang merasa diri berdosa, enggan ke gereja gara-gara merasa gereja tempat orang suci, ya mungkin ada salahnya gereja juga. Maksudnya jadi karena sudah berada di dalam gereja, aktif di gereja, tanpa sadar melabeli diri, pasang banner bahwa suci. Aku ini orang baik, suci, orang baik gitu ya. Padahal ya
Harusnya justru kalau penghayatannya akan anugerah Allah makin besar, ya dia makin menghayati orang berdosa dan karena itu mau merangkul orang berdosa. Tapi merangkul orang berdosanya kan bukan sekedar ayo udahlah kita hopeng gitu, kita teman, ayo makan bareng apa, bukan sekedar itu. Ketika merangkul itu kan dia akan memberikan sesuatu yang paling berharga, termahal di dalam hidupnya. Apa? Yang paling berharga dalam hidupku adalah bagaimana Allah mengasihiku ketika aku masih menjadi orang berdosa. Nah ini aku mau share sama kamu. Justru karena aku care, karena aku mengasihimu, maka aku memperkenalkan kasih Allah ini. Jadi merangkul itu untuk mengajak kamu, ayo kita sama-sama orang berdosa. Ayo kita menghayati anugerah Allah ini. Nah disitulah inklusivitasnya terjadi. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah percaya, kita sudah pasti diselamatkan gitu, ya kita tentu kepengen orang lain diselamatkan juga, berarti gitu kan? Harusnya gitu. Bukan kayak oke kita nggak sama, kita nggak temenan gitu. Tapi semakin kalau dibilang gereja tempatnya orang yang selamat, maka jadi semangat kami yang ada di dalam ini untuk mengajak semakin banyak orang untuk bisa selamat kan gitu. Karena itu kan pengalaman terbaikmu, hartamu yang paling berharga gitu. Kalau kamu menganggap itu yang paling benar, ya ayo. Nah, misalnya saya ngomong, aduh aku pengen makan nasi pecel nih. Kamu yang punya referensi, nek mau nasi pecel ya enggak ada pilihan lain. Ayo pergi ke tempat X itu kan. Ya karena padahal yang jual pecel ya banyak gitu kan. Tapi karena itu pilihan terbaik bagimu ya sudah pasti. Nek mau ya udah ke sana. Wes enggak ada lagi wes. Kira-kira gitu loh. Ya itu berarti kan lebih ke bagaimana kita memandang hidup bergereja ini gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya ada yang tiba-tiba mungkin dia sudah dari kecil Kristen, sudah dari kecil bergereja di situ, terus misalnya dalam pertumbuhan dia terjadi misalnya belok gitulah. Nah itu kan juga langsung jadi dilihat orang gitu kan. Iya, otomatis sih. Iya kan. Ya banyak hal lah selain belok, tato, rokok, ya kan, baju nyentrik aja itu sudah kan langsung dilihat dan bisa jadi langsung dia dicap salah. Dan ya juga itu yang bikin orang jadi takut itu tadi kan ya, orang yang merasa bersalah takut dan bahkan kayak dari kecil kita sering diajarin buat pilih teman yang baik, pinter-pinter milih temen gitu ya. Kalau itu jahat ya jangan ditemenin kayak gitu kan. Ajaran dulu kita waktu aku masih remaja di komisi anak ya, kalau tahu itu jahat jangan ditemenin gitu. Padahal ketika itu diimanin terus-menerus ya akhirnya gimana cara kita mau jadi garam dan terang kalau kita ada di tempat yang terang dan sudah asin gitu. Gimana? Jadi gini. Sekali lagi kalau bagi saya itu koridornya di budaya ya. Kita memang punya budaya yang beda. Kita yang beda generasi juga punya, masing-masing generasi punya budaya kan ya. Lah ketika budaya itu terjadi ya udah gesekan. Misalnya mungkin yang terkini adalah ke gereja pakai jeans gitu. Misalnya. Enggak terkini dong. Oh enggak itu. Itu kalau pendeta pakai jeans mungkin iya. Pendeta pakai jeans. Kalau ke gereja baju sudah enggak terlalu, tato masih di pelayanan pakai jeans. Enggak. Masih udah enggak ya. Yang pelayanan piercingan tatoan. Nah, itu masih jadi omongan. Atau yang pelayanan LGBT. Nah. ini pertanyaan menarik. Betul. Menarik karena begini. Dan ini sekaligus membuka wawasannya ya. Jadi ketika gereja membuka diri, apakah gereja
akan mengizinkan orang yang tatoan, antingan gitu untuk melayani. Lalu apakah yang LGBT boleh melayani di gereja gitu. Nah, jadi begini. Saya mengkategorikan kalau piercing, tato itu budaya. Tapi LGBT bukan budaya. Gitu. Nah, ketika kita bersikap, jadinya karena berbeda, sikapnya, responnya harus berbeda. Kalau terhadap perbedaan budaya, kita perlu belajar banyak untuk merendahkan diri ya, supaya bisa merangkul banyak orang. Rasul Paulus pernah berkata, bagi orang Yunani aku menjadi seperti orang Yunani, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Tujuanku apa? Supaya aku bisa merangkul mereka. Gitu. Jadi mungkin kalau dibahasakan dengan sekarang, aku baby boomer, tapi bagi orang Gen Z, aku bisa berteman dengan mereka. Harus jadi Gen Z gitu. Bagi yang Gen Alpha, ya aku juga harus menjadi generasi Alpha. Walaupun yo Dunak ini bingung. Bingung. Main buka gadget aja beda ya. Aku aja diketawain sama anakku. Papa kalau nyekrol nyekrol cukup gini loh, Pak. Kayaknya kalau gini lebih mantap dan lebih banter gitu. Enggak lah pandangan gitu. Yo, ya beda budaya toh. Ya harus belajar lah gitu. Nah, ya suatu ketika saya rasa gereja ini mungkin perlu diskusi banyak ya, karena gap budaya ini ya cukup sering jadi konflik gitu. Nah, ketika membuka diri untuk merangkul mereka, itu tidak berarti gereja mengizinkan dosa itu terus dilakukan begitu. Kalau piercing ya itu bukan dosa selama dia tidak ini spektrumnya cukup luas. Dari yang menganggap dosa sampai tidak berdosa itu spektrumnya luas. Ada yang ya dilihat dulu piercingnya model apa. Ya, gitu. Ngelobangin kan sini penuh biasanya, bisa di hidung, di lidah, di bibir, di alis, di tapi mana kan paling ringan kan gini. Itu melubangi tubuhmu enggak? Ya pasti dong. Namanya piercing pasti lubang. Itu magnet. Itu enggak masuk piercingnya. Nah, enggak piercing dong, itu magnet tempelan. Itu satu. Lalu yang kedua ngomong gini. Ada yang berpendapat gini. Ya kalau itu melubangi tubuh, itu bagian dari merusak tubuh. Ya harusnya enggak. Berarti semua perempuan salah dong. Nah, kalau kayak gitu. Sebentar. Jangan dipotong dulu. Ada yang ngomong gitu. Nah, tapi ada yang ngomong seperti kamu. Oh iya, kalau perempuan kan natur gitu. Loh, kalau di negara tertentu cowok juga. Ada yang kuping sampai panjang gitu. Dan itu bukan cuma cewek gitu. Makanya itu budaya. Saya mengkategorikan itu budaya. Nah, bagaimana kita membuka diri terhadap budaya itu? Nah, ada orang yang mengkata batasannya itu merusak tubuh enggak? Gitu. Mempercantik bagi dia. Ya, bagi dia mempercantik. Kalau ini merusak, ya dia enggak akan terima gitu. Tapi ada yang ini kita ngomongin spektrumnya. Kita ngomongin spektrumnya. Ada yang mengatakan, "Oh iya, itu ya namanya ditindik ya bolong lah." Tapi kemudian itu bisa kembali. Bisa kalau nggak dipakai. Nah, jadi karena dia bisa kembali, itu tidak menimbulkan kerusakan permanen. Ya, it's okay gitu. Oh, diskusinya banyak itu. Kemudian ya kalau merusak tubuh, kamu kebanyakan makan cabai sakit. Merusak tubuh itu. Nggak gitu. Ngatur makan, gendut kamu yang merusak tubuh. Merusak tubuh gitu. Jalanmu jadi sulit, kamu nggak efektif. Nggak olahraga yang merusak tubuh. Ya bisa gitu ya. Memang diskusinya luas. Nah, bagi saya salah satu pergumulan kita ketika mengikut Kristus adalah pergumulan budaya.
Dan menurut saya itu menjadi diskusi yang menarik kalau kita mau menanyanya saklek-saklekan. Jadi batasannya apa gitu. Iya, iya. Nah, itu menarik di sana. Nah, tapi sekali lagi ketika membuka diri terhadap budaya yang seperti itu, kita tidak berarti membuka diri dalam arti mengizinkan dosa terus bertumbuh, berkembang biak di sana. LGBT sampai saat ini saya menganggap itu dosa. Gitu. Walaupun ada beberapa rekan yang mengatakan itu bukan dosa, tapi posisi saya itu dosa. Gitu. Jadi karena itu dosa, kita tetap harus mengasihi mereka, bukan membenci toh. Tetapi mengajak mereka orang berdosa itu untuk menghayati ada kasih Allah. Gitu. Jadi membantu berproses untuk mengenal Tuhan lebih lebih dalam. Itu misi kita. Itu. Berarti bukan ditolak untuk join, tapi malah diajak join untuk bisa mengenalkan Tuhan kasih lebih Allah, lagi gitu ya. Iya. Itu karena kan ya itu berbagai macam respon orang kan. Ada yang konservatif banget, ada yang liberal banget gitu ya. Dan kadang nggak semua orang bisa menerima perbedaan di dalam banyak hal, mau itu budaya maupun ya dalam kehidupan sehari-hari pun juga nggak semua bisa menerima kan gitu kan. Padahal kalau mau dibilang ya segala macam ya banyak, age gap ya akan jadi isu, semua jadi isu gitu kan. Sedangkan ya sebagai gereja ya memang nggak bisa sehomogen itu ya, meskipun memang ada beberapa gereja yang homogen secara ras, suku kayak gitu-gitu kan ada, tapi kan itu pun tetap akan ketemu. Dan makin homogen aja nih makin bahaya saja nih. Sebenarnya makin homogen makin bahaya. Makin sulit membuka diri. Iya. Ada satu yang beda tuh akan kelihatan banget. Iya. Dan di situ kalau balik lagi ke temanya, apakah gereja hanya untuk yang selamat? Ketika gereja itu kalau kita memahaminya sebagai orang yang kumpulan orang-orang yang percaya yang sudah dipanggil keluar dari dunia itu tadi, ya maka ketika dia sudah dia percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya selamat kan dia. Nah, ini saya keinget tadi pertanyaanmu, yang membuka diri tadi ya, yang ketika ada satu orang luar yang masuk, itu akan kelihatan aneh gitu. Lalu gereja siap enggak gitu. Nah, sekali lagi kembali ke budaya ini, kalau secara budaya kita perlu belajar banyak lah untuk itu. Cuman gini, tadi kan saya ngomong ya ketika ada satu orang yang berbeda atau dalam tanda kutip aneh gitu masuk, ya pasti bisa lihat dari atas bawah gitu kan ya. Nah, itu kan saya ngomong ya itu manusiawi sebenarnya. Hanya saja kita perlu mawas diri lah. Mawas diri dalam arti begini. Ya memang ada kondisi-kondisi yang kita memang ketika melakukan itu salah. Begitu. Overthinking lah terhadap orang itu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu kan yang memang mau ndak mau ya secara alaminya begitu. Contoh gini ya, ada seorang yang jatuh dalam dosa dan dosa seksual parah nih, karena dia jadi pemerkosa. Gitu. Akhirnya tangkap polisi, penjara. Dia dalam penjara dia dipukuli bertobat. Tapi dipukuli dulu tuh sama orang pasti. Dalam proses macam-macam. Di dalam dipukuli tuh saya. Karena penderitaan di sana justru membuat dia bertobat gitu. Iya ya, aku salah, nggak bisa kayak gini. Bertobat. Dilayani. Pendeta, ada pendeta yang pelayanan rutin ke rutan itu ya. Dan dari pelayanan ini kemudian dia bertobat. Pendeta itu
memastikan bahwa dia sungguh-sungguh bertobat. Nah, setelah keluar dari penjara, karena bertobat dia pergi ke gereja. Lah gereja mana? Ya gereja pendeta yang melayani itu. Ya. Nah, ketika dia datang ke dalam gereja tempat pendeta itu pelayanan, entah bagaimana Ketawa. orang itu tahu kalau ini baru keluar dari penjara dan kasusnya adalah pemerkosa. Ayo, siapa yang dengan sukarela? Oh, enggak apa-apa. Aku kebetulan ibadah dengan anakku perempuan. Ayo, enggak apa-apa, duduk bersama dengan dia. Dia sudah bertobat. Kan gap seperti itu ya menurut saya manusiawi gitu. Jadi itu sebabnya saya katakan kalau kemudian ada orang yang baru datang dan kemudian kita memikirkan mandang atas dari bawah, atas bawah, ya curiga ya boleh tapi ya jangan kebangetan gitu loh. Untuk mengenal gitu ya oke. Tapi mengenal dalam arti melakukan mapping ini aku membuka diri ya bagaimanapun juga kan ada levelnya. Di pertemuan pertama aku bisa membuka diri seperti apa, level kedua seperti apa gitu. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, semoga belajar banyak ya kita semua maksudnya karena itu akan semakin sering kita temui gitu kan ya dengan semakin berjalannya waktu dan semakin gereja ini inklusif bisa terbuka dengan banyak orang maka hal yang berbeda dengan diri kita itu akan semakin sering ditemui. Semakin sering. Tapi kan dengan inklusivitas itu kita justru makin bisa efektif menceritakan kasih Allah pada sesama itu. Dan makin jadi contoh juga kan? Makin jadi contoh. Harusnya sih seperti itu. Ya. Oke. Ada closing statement Kak? Ya. Jadi eksklusivitas dan inklusivitas gereja menurut saya juga itu menjadi paradoks dari keberadaan gereja ya. Jadi dua sisi mata uang yang seharusnya tidak dipertentangkan. Dan gereja memang walaupun dipanggil menjadi eksklusif, tapi gereja memang harus membuka diri inklusif. Sehingga membuka diri bukan hanya untuk orang berdosa, tetapi juga membuka diri sehingga bisa berjejaring dengan semua pihak yang bisa merangkul dan menyelamatkan dunia ini. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita tutup dalam doa monggo. Oke, ya. Yuk. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menolong kami dan memampukan kami menjadi umat-Mu, menjadi orang yang sudah Engkau kasihi. Tapi tolong kami Tuhan supaya tidak menghayati kasih-Mu sebagai landasan kami membangun harga diri kami dan kemudian membuat kami terus eksklusif sehingga tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan dunia ini karena kami menganggap orang pilihan dan kami berbeda dengan dunia ini. Lalu kami menjauh dari dunia ini. Karena ketika Engkau mengasihi kami supaya kami boleh belajar tentang kasih-Mu dan menghidupi kasih itu untuk bisa mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya dengan demikian membuka diri untuk mengasihi sesama kami. Dalam pergumulan, konflik-konflik budaya, kiranya Engkau terus tolong beri gereja-Mu hikmat, supaya anak-anak-Mu bisa mengasihi sesama dengan kasih yang daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal saja yang terus menaungi dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Ya, Tuhan berkati. God bless ya.